Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Bab man lam yaral wiswas wa nahwaha minasyubuhat. Was-was dan semacamnya tidak termasuk pada syubhat. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa dalam dunia dagang itu ada banyak hal yang syubhat. Tugas kita sebagai kaum mukminin harus menjauhi syubhat tersebut karena rentan pada yang haram. Kita mendekati syubhat itu otomatis bakal terkena pada yang haram. Kalau menjauhinya otomatis selamat dari yang haram. Tapi kemudian Imam Bukhari di sini mengecualikan sesuatu yang kategorinya masih was-was, itu tidak dikategorikan syubhat. Syubhat itu yang halal dan haramnya tidak jelas. Disebut halal, ada ulama yang mengharamkan. Disebut haram, ada ulama yang menghalalkan. Nah, tinggalkan we gitu. Tapi kalau halalnya jelas, cuma haramnya belum jelas, nah itu kadang menjadi was-was bagi kita. Apakah ini juga termasuk kategori syubhat? Para ulama di sini menjelaskan ini mah tidak masuk kategori syubhat. Contoh, Imam Ibnu Hajar mencontohkan kita membeli satu barang, yang barang itu jelas dari komposisi makanannya halal, siga misalkan naon tolak angin, ya. Kan moal mungkin tinu khomernya tolak angin mah tinu jamu kan bahan-bahannya. Cuma belum ada sertifikat halal. Nah, ini yang jadi was-was. Kenapa tidak ada sertifikat halalnya? Belum diresmikan halal oleh MUI-nya. Nah, apakah ini termasuk syubhat? Maka selama sesuatu jelas halalnya dan haramnya baru praduga, itu termasuk was-was. Was-was itu nggak usah dijadikan pertimbangan. Hukumnya ya halal saja. Atau kita membeli barang ke seorang pedagang, tapi kita ragu apakah si pedagang itu dia menyediakan barangnya dari harta yang halal, dari harta yang haram. Dan ini hanya praduga saja buat tinu harta nu haram. Tapi kan yang jelas ketika dia berdagang secara umum hartanya harta dia, bukan harta yang haram, ya. Susah tuh mau diteliti setiap pedagang. Ditanya hula, Pak, ini Bapak dari harta haram harta halal? Tanya dulu, ini dari riba bukan, ya, ini dari hasil sogok menyogok bukan, ya. Gak mungkin kan kita tanya satu persatu. Asal barang yang mau kita beli jelas halalnya, ya,
bukan barang hasil curian, barangnya juga bukan barang yang haram kayak babi, khamr, ya. Maka keraguan itu masuk kategori was-was, dan was-was itu tidak termasuk syubhat, ya. Sok we, ya. Termasuk sok aya, lain sok aya. Ada beberapa yang kadang memberikan fatwa bahwa PNS itu, ASN itu gajinya haram. Kenapa haram? Ya karena dari pajak. Pajak teh cenah tinu pajak minuman alkohol, pajak diskotik gitu. Padahal tidak ada kepastian dari diskotik, dari alkohol dijadikan gaji PNS. Kan pajak itu juga kita bayar pajak setiap kali beli barang. Bahkan meuli ke restoran, tukang restoran teh kurang ajar, pajakna dibayar kurang. 35.000, ai urang mayar jadi 38.500. Katanya 35.000, pan cenah ieu PPN 10% PPN mah tugas kamu lain tugas urang. Ya, kurang ajar. Coba dituliskeun 38.500. Jadi petugas pajak itu melihat dari harga asli. Harga aslinya 35.000 nya nyokotnya tidinya. Di ka urang kena 38.500, ya. Itu pedagang yang begitu, pedagang yang dolim, ya. Mantak nu Islami mah di situ aksan berenya asli, berenya di situ aksan mah. Meuli kusen 1 juta we. Model luihannya di 1.100.000. Atau tuliskan 38.500 dah rugi ka tukang dagangna, kayak dicokot pajakna tidinya, ya. Jadi anu pajakna mah teu dimasukkeun kan daftar harga, ya. Tuh PPN yang tidak islami, ya. Anu islami mah nu di warung we, ya. Urang meuli Indomie 3.000 we mau jadi 3.300, ya. Pajak itu pajak motor kan, pajak mobil, pajak PBB, bumi dan bangunan. Itu kan pajak-pajak yang halal, ya. Jadi tidak berarti semua yang datang dari pemerintah haram karena dari minul, kan nggak dipastikan ini uang dari mana, ya. Kalaupun ada presentasinya kan kecil, ya. Yang sebagian besarnya dari hal-hal yang halal. Dan kalau memang seperti itu susah. Sekarang yang dapat bantuan pesantren, sekolah, ormas, persis lagi menang bantuan, ya, tinu pajak teh. Kecuali pesantren ieu jeung kutab bersih, ya. Jadi ormas bahkan ustadnya diundang ke pendopo, dah lain duit wali kota, duit pajak. Atau ustad yang diundang ceramah khutbah Jumat di masjid pendopo, di masjid gubernur, ya, di masjid Pakuan, ya, di jadwal khutbah Jumat dah moal make anggaran di kantong Ridwan Kamil, ya, itu pakai anggaran pajak. Nah, hal-hal yang semacam itu masih was-was dan tidak terkategorikan syubhat. Abaikan saja hal-hal yang sifatnya masih was-was. Dalilnya tentang seseorang yang mual, ya, perutnya, lalu dia sholat, pan ari nu moal nu kembung masuk dar-derdornya, ya. Seperti ya saya kadang hari Senin itu terganggu karena kalau ahadnya tidak saum kieu gitu, diaman keneh saum. Lalu ditanya ayak tu sholah, apakah batal sholatna dar-derdor di jero teh gitu. Kata Nabi la hatta yasma'a sautan au yajida
rihan, sehingga terdengar pasti, terasa pasti keluar angin dari anus, ya, atau kaambe bauna, tercium baunya. Selama itu tidak ada, itu was-was saja. Was-was itu abaikan, sholatnya tetap dilanjutkan. Kemudian hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, anna qauman qalu, ada orang-orang yang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, inna qauman ya'tunana bil lahmi, ada orang-orang yang memberikan kami daging, la nadri adzakaru smallah alaihi amla, kami tidak tahu apakah mereka baca bismillah ketika menyembelihnya atau tidak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sammullah alaihi wa kuluh, ya kalian tinggal baca bismillah lalu makan, udah beres, ya. Ini jadi dalil bahwa maksud ayat wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullah alaih, jangan makan makanan yang tidak dibacakan bismillah, itu bukan ketika menyembelihnya, tapi ketika makannya, ya. Jadi meskipun menyembelihnya tidak baca bismillah, asal kita ketika makannya baca bismillah. Dikecualikan kalau menyembelihnya bangkainya, jadi bangke karek gireselnya jual di leob, itu mah da paehna lain paeh dipencit, paehna paeh di leob, bangke paeh di leob mah. Nah jangan di bismillahan ge bangkei mah haram, siga babi nah jangan di bismillahan halal teu nya haram anggar. Ini konteksnya makanannya makanan halal, cuma was-was mencitna pakai bismillah atau tidak. Ini kan ibu-ibu, orang teh cenah teu apal ieu hayam teh, di bismillahan teh mencitna cenah. Saya atuh kudu ditanya hiji-hiji nu mencitang ge bapo dieu bismillahan teh nya. Pokona mah cenah semua di bismillahan. Komo nu mencitna ku mesin mah nya, siga di luar negeri pan dina YouTube sret ku mesin hayam teh digantungkeun we ge. Nya huluna bismillah barenya nu mencetna teh. Lamun teu ada mesinna jalan sorangan atuh teh mah. Nah, ini orang Singapura ya juga sering nanya, Ustaznya gimana kita cenah dah enggak tahu. Ya udah tinggal bismillahan we. Asal hayamna halal we, lain babi. Mun babi jadi bismillahan ge haram. Nah, di sini ada was-was yang abaikan saja, asal pasti kita ketika memakannya baca bismillah. Termasuk ieu teh cenah matinya di leob atau di pencit. Ya secara umum di pasar itu dipencit selama kita belum menemukan bukti apakah ayam itu matinya direbus atau tidak, ya udah berarti hukumnya halal. Jangan ada was-was. Meski ada Ustad almarhum di Pajagalan, embong we disuguhan daging ayam teh. Embong cenah. Saya mah dahar daging ayam cenah ngicit sorangan, meuli ayam hirup pencit sorangan cenah gitu. Ya silakan, tapi bagi kita itu tidak masuk kategori syubhat karena sifatnya yang hanya was-was. Was-was itu nggak kuat, tinggal di bismillahan ya sebelumnya. Dan umumnya kan ayam di kita tukang sembelihnya sudah tersertifikasi ya. Rumah potong hewan itu ada sertifikasi dari MUI. Di Ciroyom ya, rata-rata kan marelina di Ciroyom tuh ada sertifikatnya, dan selama itu dari sana atau nu mencitna orang Islam
pasti paham, piraku tukang hayam teu ngarti mencit hayam. Jadi hal-hal yang meragukannya itu masih kategori was-was, dan diabaikan saja. Kemudian bab man lam yubali min haitsu kasabal mal. Ini terkait hadis Nabi SAW, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang pada manusia satu zaman, la yubalil mar'u ma akhadha minhu, seseorang tidak memperhatikan apa yang dia ambil, aminal halal aminal haram, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Ini yang begini namanya nubuwah. Nubuwah itu informasi kenabian dan sudah terbukti benar. Dulu zaman Nabi nggak mungkin abai dari yang haram, apik gitu, yang syubhat pun ditinggalkan. Tapi apa yang Nabi sampaikan ini hari ini sudah terasa, ya. Jadi yang tadi was-was memang abaikan saja, tapi bukan berarti kita kemudian mengabaikan semuanya. Nu haram pun abaikan saja, cenah data mah was-was, puguh lain was-was, ai puguh haram mah, ya. Ya ini sangat terasa ya di kita, bahkan jamaah masjid pun meski persis di tahun 90, NU mah komo di tahun 20 genep, ya. Muhammadiyah tahun 2005, MUI tahun 2003, memfatwakan nginjem kabang teh haram, ya. Dah pasti riba, ya. Tapi kan wah cenah da mun teu kieu moal maju cenah. Mentak cek si bapak mah ngarah maju mah meuli roda maju. Moal mundur tukang roda mah. Jadi ini sangat terasa, ya. Termasuk kredit rumah, kredit mobil. Jamaah ngaji sekalipun geus abai, aya kreditna halal haram. Cendak kredit syariah oge sarua we cenah mahal, leuwih mahal ti konvensional. Iya, tapi akadnya jelas halal. Atuh da kawin oge leuwih mahal tibatan kumpul kebo mah murah. Teriweuh geus bosan geus pisah-pisah begitu, ya. Siga nu rame di mana di Sulawesi nya, janina 7 diantepkeun we di kamarna gara-gara hirupna kumpul kebo misa we. Jadi lalaki na duit tewa ku polisi teh, ya. Ngareunuhan we. Jadi kalau da cenah di bank syariah leuwih mahal nya, tuh da nu halal mah memang sok leuwih mahal tibatan anu haram. Cabang syariah ge kaluhurna KBI, eta mah was-was geus puguh kita lihat akadnya, ya. Masalah kemudian dari BI, dari OJK, da eta mah aturan di Indonesiana, ya. Tapi dah sekarang juga OJK mengakomodir, ya. BI jelas mengakomodir, apalagi geus disponsoran ku Wapres, ku Erick Thohir, ya. Agar betul-betul yang syariah itu jalurnya syariah, jangan bercampur dengan dana-dana dari konvensional. Termasuk ya yang namanya masuk perguruan tinggi, masuk perusahaan, masuk jadi ASN, masuk jadi Taruna, Akpol, TNI, geus teu merhatikeun halal jeung haram. Ya cenah kudu aya sakieu sanggupan we, padahal itu jelas bagian dari sogok menyogok. Online ya, online itu kan bagusnya itu nggak ada korupsi. Tapi di urang mah online jalan korupsi jalan, ya. Dihubungi admin online-nya agar meluluskan.
Dan itu sesuatu yang biasa-biasa saja, dianggap biasa. Di dunia pendidikan juga sama. Nu ngaranna suap menyuap teh geus teu aneh ya. Atau yang sering kami himbaukan di pesantren, di kutab, di madrasah, tong mere hadiah ka guru era tukang parkir wae di mall ngajeblak dina tonggongna no typing ya, no typing teh naon tong mere tip. Ke kadituna jadi teu adil, jadi dolim ya, guru teh merhatikeun teh kanu mere hadiah we, nu teu mere hadiah mah teu diperhatikeun ya. Nantinya orang tua jadi terpaksa bayaran ongkoh mere hadiah ongkoh, dan itu memberatkan karena sudah jadi sistem. Itu hadiah kepada pekerja itu kan jelas Nabi mengharamkannya, nggak boleh. Dan kalau pekerja menerimanya nggak boleh diambil ke rumah, disetorkan ke atasan. Ya alhamdulillah di pesantren 27 so aya wae nu mau oleh-oleh ti lembur teh, tapi da henteu dikawali kelaskeun, dikateukeun nya engke encen nu panglobana narima mah nu aya di TU nya bagi-bagi gitu. Jadi itu betul hadiah teh sukarela, enggak ke gurunya langsung. Di urang mah pan mun bagi rapot nu ceuyah teh guru, kepala sekolah nu rugi mah. Wali kelas nu loba hadiah teh bari, lain wali kelas nu nungkulan nya. Bahkan leuwih loba keneh mudir ngajarna mah kadang. Itu tradisi-tradisi seperti itu sudah jelas Nabi haramkan, tapi abai we kita cenkeun we da ieu mah anu ieu mah piraku teu meunang mere hadiah. Hadiahnya jangan ketika ada tugas, nanti sudah beres. Sok geus pensiun eta guru aya nu mere teh hadiah. Enggak ada. Karena itu semua terkait dengan tugas. Hadiah terkait tugas itu sama dengan menyuap, nyogok. Ini juga banyak diabaikan. Di dunia pendidikan juga masalah beasiswa, masalah sumbangan ya. Saya juga baru tahu nih dari santri yang dapat sumbangan program tahfidz anu sadesa, satu desa satu hafid, program Pak Ridwan Kamil, tina 1 juta teh dipotong nate pinter, tina rekeningna mah utuh ngan manehna kudu setor ka rekening anu ya. Saya udah bilang karena montong daek geus mah punten maranina menang proyek di Pemprov Jabar. Itu kan sadesa itu proyek buat punten mereka lahnya, mereka tanda kutip mesti beja-beja. Ayeuna nyokot deui itu 1.000 sabaraha berarti ya, tina 1.000 santri dicokot 100.000 seorang, aya 100.000 anu 200.000. Nah itu yang begitu-begitu di dunia Kemenag, dunia Kemendikbud, bahkan kadang punten leuwih kene bersih Kemendikbud, nggak ada pungutan. Di Kemenag eutik-eutik pungutan ya. Dah karena kitanya sendiri kadang, alhamdulillah kalau yang datang ke kita dari Kemenag, di Persis, teu diberi amplopnya, dinyuguhan mah katamu mah cenah kudu nama di batur mah diberi amplop eueuh. Nah ada manehna kade teu menang gaji. Bahkan leuwih ti gaji menang SPJ. Minta pahayang-hayang turun ka bawah teh menang SPJ. Ayeuna kurang dibere deui ngunah teuing teh. Itu nu kitu teh suap menyuap, sogok menyogok. Ini hal-hal yang harus kita perhatikan agar kita tidak terjerumus pada pengabaian yang halal dan yang haram. Memang yang was-was tadi abaikan saja, yang belum pasti haramnya baru desas-desus, kecuali kalau sudah pasti haramnya. Cuma ini mah yang sudah jelas haram, udah jelas haram, ini halal ini haram, hare-hare baiklah cenah. Maksudnya memang kalau yang halal mah nggak apa-apa. Ini yang jadi masalah, yang haram pun diabaikan.
Kemudian Imam Bukhari di sini mengutip firman Allah, rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Ini dari surat An-Nur. Orang yang akan mendapatkan cahaya Allah, yang cahaya Allah itu lebih dari sinar X. Sinar X kan menembus daging, kanu tulang gitu. Sinar Allah mau menembus nurus samawati wal ard, langit dan bumi tembus. Siga sinar bintang ban nepi ka dieu. Coba ieu lampu atau senter nepi teu ka atau bah da moal. Kalau bintang meskipun jutaan tahun cahaya sampai matahari meskipun ratusan ribu kilometer sampai. Cahaya Allah itu lebih dari itu. Dan kalau sudah menembus hati seseorang, maka hati seseorang itu bercahaya. Sudah tidak ada sekat-sekat lagi, semua ayat poek, terang hidupnya. Cahaya itu kan hidayah. Dia tahu mana yang halal, yang haram. Dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Geus semua poekeun deui, oh ini benar, ambil jalan benar. Oh ini halal, ambil jalan halal. Oh ini haram, tidak mau ambil. Nah itu sikap seperti itu karena cahaya Allah. Yahdillahu linurihi mayyasha. Allah akan memberikan cahayanya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Siapa? Fi buyutin adzinallahu an turfa wa yuzkaru fiha ismu. Di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah yang Allah perintahkan untuk dimuliakan. Turfa dibersihan, dialusan, disengitan, ya. Wa yuzkaru fiha ismu, dan disebutkan padanya nama Allah. Siapa? Yusabbihu lahu fiha bil ghudawi wal asal rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Ini yang dikutip oleh Imam Bukhari. Yang rutin bertasbih di waktu pagi, di waktu sore. Lelaki-lelaki yang tidak terlalaikan oleh dagang dan transaksi dari zikir kepada Allah. Jadi ya kaitan aja bab sebelumnya, agar kita dapat cahaya Allah, tidak abai dari yang haram, maka harus menjadi begini. Meskipun kita sibuk dagang, sibuk bisnis, sibuk gawe, tapi tidak abai dari zikrullah. Qatadah menjelaskan, kanal qaumu yatabaya'un wa yattajirun. Itu adalah orang-orang yang bertransaksi, bekerja dan berdagang. Lain jalan pangangguran, lainnya meskipun nya nutus pensiun mah teu nanaon. Walakinnahum idza nabahum haqqun min huquqillah, akan tetapi jika datang kepada mereka satu hak dari hak-hak Allah, lam tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah, tidak akan terlalaikan oleh kesibukan dagang, kesibukan transaksi dari zikir kepada Allah, hatta yu'adduhu ilallah, sehingga ditunaikan dulu hak Allah itu. Apa hak Allah? Selanjutnya kan disebutkan wa iqamis shalah wa itaiz zakat, itu yang paling pokok, salat. Makanya di riwayatnya disebutkan mereka adalah para sahabat yang kalau mendengar azan tutup jongkona atau tinggalkan we, dan insyaallah mulai ngagotong atau aku mah duitna ambil barang-barang simpan. Salat dulu, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, pan lain dagang hu akbar. Urang mah dagang hu akbar, Allah henteu akbar. Jadi eleh. Allah teh ku dagang. Kemudian wa itaiz zakah, bayar zakat. Ai jang modal dagang aya wae, jang zakat wae.
cenah ada mual mungkin cenah zakat. Jawaban Ustaz Sodikin dulu. Nah, itu cenah tukang beas kabeli mobil, ya, kabeli imah. Ya. Kalau betul tukang beras gak mungkin zakat. Da cenah kecil presentasi oge. Nah, itu cenah kabeli mobil, kabeli imah. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa mereka terlalu menyibukkan diri dengan dagang, mendahulukan dunia bisnis dari hak-hak Allah. Termasuk hak Allah yang lainnya majelis taklim, kade, dagang jalan, majelis taklim jalan. Abdi mah cenah dagangna peuting nyatu nu subuh. Abdi mah dagangna subuh nya di pasar nyatu nu peuting. Ieu mah subuh henteu peuting henteu. Cenah da subuh di pasar, peuting di pasar nya siga diandir pan. Dari maghrib sudah di pasar, subuh di pasar. Anu beurang atuh anu beurang ge aya. Ya. Jadi atau sekarang mah zaman online. Saya cenah abdi mah kajianna online we dina YouTube cenah nyetel nya sok. Itu kan hak Allah, ya. Kajian ilmu, majelis ilmu itu hak Allah yang harus kita tunaikan. Jangan ada alasan sibuk. Cek Ustaz Romli oge ngaji na asupkeun jadwal sibuk. Ya. Ayo ngaji, aduh cenah nuju sibuk. Coba tah ngaji diasupkeun jadwal sibuk. Jadi di antara kesibukan itu adalah ngaji. Insyaallah tidak akan lalai. Ya syukur-syukur bapak-bapak lebih dari itu, ya, menyempatkan menghafal Quran, ya, menyempatkan membaca hadis. Baca hadis itu kan sholawat ke Nabi, menghidupkan sunnah. Menghafal Quran kan bagian dari zikir, ya. Zikir yang paling utama tuh zikir Al-Quran itu. Jadi dagang jalan, ngapalkeun Quran jalan. Saya pun sering ya menganjurkan ke asatidah yang muda dan tua mah geus hese. Ngaustadan sibuk ngaustadan tong poho ngapalkeun Quran jalan. Dagang teu ceuk atuh. Da urang mah hirupna di dunia agama biraku ngapalkeun Quran teh sempet berarti dudunya pisan. Ya. Itu mungkin yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hal-hal yang kurangnya mohon dimaafkan. Mangga bila aya pertarosan. Ustaz, kedudukan zakat profesi sanes wajib teteh di Persis ge wajib, sudah ada SK-nya, cuma namanya infak profesi. Apa bedanya zakat dan infak? Yang seperti Persis Salafi nggak menyebut zakat profesi, infak profesi. Kenapa infak? Ya karena tidak ada aturan berapa besarnya. Zakat mah ban Bapak zakat fitrah enggak usah 2,5 kilo moal dileuwihan. Kalau dilebihkan kan masuk sedekah. Itu zakat mah. Infak mah minimal 2,5%, jadi boleh lebih. Ya. Dan infak itu tidak terikat haul. Ya, dek unggal poe, dek unggal bulan silakan, tidak harus menunggu 1 tahun baru zakat. Ya. Dan tidak ada nisab. Da can abdi mah dagangna can nisab, ya, jadi otomatis kan tidak zakat. Tapi kalau infak berapapun silakan keluarkan. Dan itu dalilnya jelas di Al-Qur'an, anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Infakkan dari usaha kalian yang thayyib. Ustad pan ngajar sarua menang penghasilan, ya, karyawan dapat penghasilan, guru, dokter dapat penghasilan, ajan teu dagang oge. Itu thayyibati ma kasabtum. Kasab itu kan dapat penghasilan, infakkan, ya. Tidak boleh ditumpuk-tumpuk. Penghasilan online aplikasi ada kan termasuk subhan atau Itu hari jelas barang halal mah. Model Grab
Gojek Subhatna di mana? anu acan jelas itu dari itu ras aya Teu jelas pan kita beli jasa diantarkeun jelas. Tah nu teu jelas nu pake Oppo, pake GoPay. Nah, itu kan karena GoPay Oppo teh sarua jeung bank konvensional. Jadi si bunga nate lewat potongan. Eta unggul. Abdi ge pernah naik Grab ditawis, "Pak, cenah mau isi Oppo-nya?" "Enggak," teh. "Kenapa, Pak?" Cenah. "Subhat," cenah. "Karena belum syariah." "Oh iya, Bapak Ustad ya," cenah gitu ngobrol we. "Maaf, Pak, cenah da saya mah disuruh sama atasan, jadi semua driver Grab harus menawarkan Oppo." "Ya nggak apa-apa," teh. "Cuma saya mah nggak mau aja." Gitu. Salila cenah Oppo syariah, bisa Oppo syariah mah enggak wae. Mending aja mah aman ya ling aja syariah. Jadi kita dibedakeun danana. Ling aja syariah mah aman we. Enggak mungkin membiayai bisnis-bisnis yang subhat. Eta mah aya pengawasna ti luhur. Halal Pak insyaallah. Cukup? Ada lagi yang lain? Baik, terima kasih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.